Keperwiraan Nabi Muhammad dalam menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. Awal kedatangan di Madinah, pertama kali yang dilakukan adalah membangun masjid di Madinah. Ini menjadi salah satu pusat Islam di Madinah. Langkah yang selanjutnya adalah mengadakan perjanjian untuk mengatur Muslim Muhajirin, kaum Ansar dan kaum Quraisy. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah: 1. Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai. 2. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Yang ketiga, kaum muslimin dan Yahudi saling membantu. 4. Nabi Muhammad adalah pemimpin umum penduduk Madinah. Keperwiraan Nabi Muhammad dalam Perang Badar. Perang Badar ialah perang pertama yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 8 Januari 623 Masehi. Dalam perang Badar ini, jumlah kekuatan pasukan Islam hanya sekitar 317 orang. Terdiri dari 86 dari kaum Muhajirin, 61 dari kaum Aus, dan 170 dari kaum Kharaj. Perlengkapan perang pun hanya terbatas 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang salah satunya dinaiki oleh Rasulullah SAW. Berbanding terbalik dengan pasukan kaum kafir Quraisy sekitar 1.300 orang yang memiliki 100 ekor kuda dan 600 baju besi serta unta yang sangat banyak yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham dan ada 9 tokoh Quraisy yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasukan kaum kafir Quraisy. Perang ini bermula dari perang tanding dan berubah menjadi perang massal. Dalam perang tanding, pihak Quraisy diwakili 3 orang, yaitu Utbah Syabah bin Rabi'ah dan Al-Walid Utbah. Sedangkan kaum muslimin diwakili oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Ubaidah bin Haris, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiga wakil dari kaum muslimin ini memenangkan peperangan dan 3 wakil dari kafir Quraisy terbunuh. Setelah itu terjadi perang terbuka. Kedua pasukan saling menyerang. Sebanyak 14 orang sahabat tewas syuhada, sedangkan kafir Quraisy terbunuh sebanyak 70 orang. Salah satunya yang terbunuh adalah Abu Jahal bin Hisham dan 70 orang lainnya ditawan oleh kaum pasukan muslim. Allah telah membantu kaum muslimin dalam perang Badar ini. Secara nalar, pasukan muslim tidak mungkin menang, kekuatan tidak imbang. Namun dengan imannya yang kuat dan ikhlas, karena Allah, kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar ini. Perang Badar ini juga dikenal dengan Yaumul Furqan, yang artinya hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Keperwiraan Rasul dalam perang Uhud. Perang Uhud disebabkan karena kekalahan pada perang Badar, sehingga orang-orang kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 orang tentara untuk menghancurkan kaum muslimin. Kematian Abu Jahal dan Utbah meninggalkan bekas yang memilukan dan dendam yang membara. Perang ini dipimpin dalam komando di bawah Abu Sufyan. Dari pihak kaum Islam mempersiapkan 1.000 orang tentara, tetapi di tengah perjalanan 300 orang munafik Yahudi membela di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay. Pasukan kaum muslimin hanya tersisa 700 orang tentara. Peperangan ini terjadi pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Dinamakan perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud. Jalannya perang cukup sengit, di mana pada awalnya tentara kaum muslimin memperoleh kemenangan, tetapi keadaan berbanding terbalik karena yang diberi tugas memanah yang jumlahnya 50 orang itu turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Akibatnya kafir Quraisy bisa merebut posisi yang ditinggalkan pasukan Islam. Akibat perang di Bukit Uhud ini, Nabi Muhammad SAW mengalami luka yang cukup parah. Sejumlah 70 orang tentara Islam gugur syuhada, dari pihak Quraisy 23 orang. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, gugur dalam perang tersebut. Hikmah yang diambil dari perang Uhud adalah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud karena tidak menaati dan patuh terhadap perintah Nabi Muhammad SAW karena tergiur dengan harta rampasan kaum kafir Quraisy. Keperwiraan Nabi Muhammad dalam perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Disebut perang Khandaq karena di dalam perang ini pasukan muslim menggunakan parit untuk menghadang musuh.
Perang Khandaq juga disebut Perang Ahzab karena kafir Quraisy menyertakan berbagai golongan dan suku. Perang Khandaq terjadi di suatu tempat di sebelah utara kota Madinah. Perang Khandaq terjadi bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Bersatulah Laskar Ahzab. Peristiwa ini terjadi pertama kali dalam sejarah Arabia yang menyaksikan pasukan yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang tentara menyerbu kota Madinah. Karena terdiri dari beberapa golongan Arab di bawah komando Abu Sufyan. Sementara dari pihak tentara Muslim, Nabi mempersiapkan 3.000 tentara untuk menghadapi musuh. Atas saran dari sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad memutuskan untuk membuat sistem pertahanan dengan menggunakan parit besar mengitari kota Madinah. Usaha kaum kafir Quraisy melewati selalu gagal. Dilakukan pengepungan terhadap kota Madinah hingga beberapa hari. Persediaan makan kaum muslimin menepis. Di saat kritis itulah datang pertolongan Allah dengan bertiupnya angin kencang dan hujan lebat yang memporak-porandakan perbekalan kaum kafir Quraisy. Akhirnya perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang ini diabadikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 9, dan begitulah akhir dari sebuah peperangan yang dimenangkan oleh pasukan muslim.